bilang mulailah misalnya dari tanggal 31 Agustus. Ya kan, 31 Agustus 2016 pada waktu itu kejadiannya. Pak Rudiana udah jelas ada penyimpangan di situ karena bukan operasi tangkap tangan, tapi orang langsung ditarik, gitu loh. Terus tidak ada di situ katakanlah mana BA penangkapannya, mana BA penahanannya yang pada waktu itu, mana BA penyitaan kendaraan bermotor pada waktu itu. Ini juga tidak dilakukan. Terus mana nih fasenya kalau kita bilang pada waktu ditangkap itu anak-anak dapat nggak bantuan hukum? Padahal 56 itu adalah menjaga keseimbangan. Supaya, ya kuhap segala macam, bahwa orang kalau udah diancam 5 tahun, terus kenapa Pak Rudiana itu bisa? Padahal Aep diperiksa kapan, Dede diperiksa kapan? Coba, Aep baru tanggal 2 September tahun 2016. Terus ini Aep baru diperiksa juga baru tanggal... Boleh diperlihatkan ke kamera, Pak Asmi? Ini. Boleh, ini ada 2 September. Ini baru tanggal 2 September loh diperiksa. 2 September. Terus Aep baru diperiksa 6 September. Ini yang saya lingkar. Jelas. Kejadiannya 31, orang udah diangkat. Terus Pak Rudiana kok bisa bilang tanggal 31 bulan Agustus? Yang melihat itu adalah Aep dan Dede tanggal 2 dan tanggal 6. Tapi tanggal 31 Pak Rudiana udah bisa bilang nih, 31. Udah bisa nih bikin cerita 8 orang fiktif, 3 orang DPO, ini saya tanda tangan. How come? Saksi faktanya adalah tanggal 2, tanggal 6 diperiksa. Orang udah diangkut tanggal 31, diinterogasi. Hanya dalam jarak waktu, kalau kita lihat rentangnya dari jam 10 pagi beliau datang, terus ketemu lagi sama si Aep yang dapat telepon itu, baru jam 2 siang, atau jam 16 katakanlah, sorry jam 16, ditelepon oleh Aep di tanggal 31 itu. Bagaimana memeriksa orang, 11 orang, 8 orang, terus sudah bisa ketemu jam 18.30 BAP. Kita berpikir logika aja, ada 8 orang, terus dia bilang dia udah survei orang itu DPO. DPO orang itu sudah tidak ada 3 orang itu kabur. Ini keterangan Pak Rudiana. Tanggal yang tadi saya bilang tanggal 31 Agustus. Bagaimana dia datang dengan tim yang hanya pada waktu itu hanya 1 tim dari unit narkoba. Ada 5 Pak orang. Rudiana, Pak Gugut, Pak Andi Saprudin, Pak Dodi Irwanto. Saya ingin ke Pak Susno. Saya ingin ke Pak Susno dulu. Ini juga pernyataan dari Bu Elsa, Pak Susno sebagai Sat Narkoba atau bagian dari polisi, itu sebenarnya kalau menurut Bu Elsa, polisi lakukan investigasi itu sudah biasa bersama tim yang terdiri dari 5 orang, ada surat perintahnya. Jadi ini yang dilakukan Rudiana adalah tidak liar, tapi legal. Pendapat Anda, Pak Susno? Ya jelas liar kan, karena apa? Ini bukan tertangkap tangan. Ingat, tidak semua polisi berhak menangkap, tidak semua serse berhak menangkap. Serse yang punya kewenangan menangkap adalah serse yang diberi tugas, yang diberi surat perintah. Serse itu kan ada yang bagian mobil, ada yang bagian sopir, ada yang bagian nerima telepon. Tidak semua, apalagi ini narkoba. Masalahnya bukan masalah narkoba. Kasusnya bukan tertangkap tangan, yurisdiksinya bukan di Polres Cirebon Kota. Jadi ini kasus ini udah amburadul. Jadi di luar yurisdiksi Polres Kota, yang nangkap Polres Kota, bukan tertangkap tangan, alasan ngamankan. Kalau ngamankan itu ya kalau ada pesta, ada sidang pengadilan, dia berdiri ngamankan, itu namanya ngamankan. Atau ada orang dikeroyok di pinggir jalan, ada polisi lewat, polisi ngamankan supaya orang itu tidak dikeroyok. Tapi bukan ditangkap, dibawa ke kantor, diinterogasi, itu bukan ngamankan. Itu nangkap. Penangkapan yang tidak tertangkap tangan harus didahului dengan penyelidikan. Baik, kalau yang dibilang Bu Elsa, Pak Rudiana itu adalah inisiatif lapor dan gerak sendiri karena tidak ada olah TKP yang dilakukan setelah insiden itu, Pak. Singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan? Ya nggak benar lah, ada prosedurnya. Baik. Ya, ada nggak benar itu, nggak beres. Saya tambahin, karena Pak Rudiana udah ke Polsek Talun. Dia udah konfirm, gitu loh. Dan Polsek Talun bilang ini kecelakaan, gitu loh, sebelum tanggal 31. Kita lanjut.